ya biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Oke, Kak Lisa, di sini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kak Lisa, apakah memang menyetujui, tapi dengan syarat? Saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK sendiri. Ya sesuai SOP di Indonesia. Kak Lisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajukan? Oh nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah maaf ya tua gitu, nggak mungkin kan? Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak pacar saya nggak gitu, nggak ada. Oke. Vicky untuk masalah VCS, Ya. ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah VCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. Selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh ya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya, Boleh. Sip. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus? Nah, dari VCS Oke. yang seperti Bapak minta Itu dilakukan berapa kali, Lisa? melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali, Lisa, untuk Setiap hari VCS? kah diminta atau? Sering, saya lupa. Tadi seringnya saya lupa. Bisa, kalau video call kan sering ya. Bukan. Kamu bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. 3 hari artinya hamil. 3 hari kemarin. Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Kan pakai pengaman, dia nggak mau. Kak Lisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang dilakukan? Apa aja. Ya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete account-nya sama dia. Kalau DM apa? Oke, sudah teman ini. Satu persatu. Ya. Oke. Bisa, tim hubungan itu mesti dari RK pernah izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat Ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti di-answer lagi sama dia, setelah saya baca di-answer lagi, coba. Itu saya nggak mungkin mereka yang Bang, bacain aja, Bang. Bacain aja, Bang. Izin saya bacain. Jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami samakan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. Ini udah diklarifikasi, sudah. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, nggak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-answer. Kurang lebihnya. dia chat, saya read langsung di-answer. Ya, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di ini juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Oke. Ya.
Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kak. Coba saya konfirmasi Bu Lisa, ini benar chatnya Pak? Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya. Oke. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang akan baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin ya Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas. Di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang jadi opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Anda ini kan hamil di luar nikah, Mbak Lisa. Dan secara hukum kan memang kalau hamil di luar nikah, pihak laki tidak wajib bertanggung jawab. Anda sudah katakan. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum akan jawab itu. Gitu. Tapi Anda mengatakan soal itu kan pasti Lisa. Iya, nanti ceritanya gini Mbak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab untuk klarifikasi dulu untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum ya kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa, kalau Pak RK nonton sekarang mau bilang apa? Bapak duduk samping saya, kita ngomongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kan PRK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan, dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers, dan lain-lain ya, kebutuhan anak saya. Mbak, laki-laki apa perempuan, Mbak? Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum bertemu beliau? Sebelum Oke, tim media. saya bingung mau jawabnya. Ya. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Sudah untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk tinggal ya, boleh sesi tanya jawab kita satu persatu ya akan dijawab. Dijawab satu persatu ya. Oke, dari mana terus? Dari bahwa yang kita berkenaan adalah abang punya bukti apa yang bisa kita terima. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Ini iya saya di sana, tapi saya nggak tahu bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, dan kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini buktinya. Oke, dilanjutkan.
Boleh, moderator silakan lagi. Satu bukti aja tuh. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuman kami split. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh Pak. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Berapa nilainya? Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu gini-gini? Tidak tahu. Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik. Karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana Ibu? Kita tahu kan sama Sorry, tadi media apa Bu? Grid, oke, dari Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK cerita nggak tentang Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Yasinta Radio, Pak. Pertanyaannya, pertama, anaknya lagi apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau menglahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya ketiga, perempuan. yang ketiga, tadi ada anggaran yang disunat sama itunya apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, Gitu. izin pertanyaannya. Terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Kita singkat, kita global ya, nggak apa-apa ya. Ya silakan Bu Lisa. Boleh, Pak. Langsung dijawab aja. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Langsung mau langsung ini nggak? Dari media lain? Iya, tadi apa muda sekarang tadi ini? Iya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana? Gimana, Bu? Saya Wina dari Desa. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi maksudnya aku kita takut nggak dilaporin kalau kita kan ini prostitusinya. Itu dua pertanyaan berarti ya. Ya. Yang pertama, pekerja Lisa Sebelum ketemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu Saya model. Dan tahu nggak latar belakang kita semuanya sering paling atau sering berhubungannya bukan aja harus tahu. Ya berarti dua pertanyaan, pertama pekerjaan Lisa dan satu latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dilaporin sama penciptaan ini. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Iya. Oke. Saya seorang model, ex model ya, ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku gak dilaporin sama Bulog ya waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, saya mau nanya. Oke, selanjutnya dia. Saya Hashim dari dismay.id. Ini kan Kak Lisa tuh pernah sempat memposting di sosial medianya kalau memang ada pihak RK sendiri yang mengancam memberikan uang untuk bungkam dan mengaku halu. Boleh diceritain nggak sih kronologinya? Mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa ketika kamu tahu ada ancaman untuk membungkam dan kamu disuruh mengaku halu sama pihak Ancaman RK? itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya.
kasihan, kasihan RK katanya gitu. Kasihan karena lagi tersandung kasus ya, sebut saja. Dan dia berjanji untuk ya udah lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, hanya berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chat kan pada saat tanggal? Ada bukti chat. Boleh lihat? Ada. Bang, izin bang. Baik, terima kasih. Izin bertanya bang. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini, mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Akhirnya berita ini terang ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan. Ingat atau gimana? Ya, betul. Oke, ketika 8 bulan sudah tidak. Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. Apakah itu salah satu sakit hatinya? Oh iya, Lisa? iya. Ketika sampai akhirnya ini di-up. Satu. Iya, Apa betul. tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya ini di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa berpindah sejak karena yang dituntut tes DNA. Tapi kalau tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima kasih. Saya serah. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Izin maaf. Saya mau minta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, makanya kita mau catat. Oke. Beliau suruh jawab dulu, ngomong dulu, Ya. dia nanti baru pengacara. Oke, terima kasih. Sekarang Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak sana, undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Bisa izin. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup. Ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya. Apapun ya, emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan tulisan saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini, kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke.